Normalnya, kulit manusia akan mengeluarkan minyak melalui kelenjar sebasea, sebum. Kelenjar ini terhubung ke saluran yang mengandung rambut atau biasa disebut folikel. Kelenjar sebum yang tidak dapat melepaskan minyak dengan baik ke kulit akibat penyumbatan, pori-pori kulit akan membentuk komedo. Jika komedo pecah, jerawat pun terjadi. Kebanyakan orang biasanya memiliki jenis jerawat yang berbeda. Berikut ini macam-macam jerawat yang paling umum terjadi. Satu. Komedo putih, whiteheads. Komedo adalah jenis jerawat dasar. Maksudnya, ketika minyak dan sel kulit bercampur dan menyumbat pori, komedo adalah hal pertama yang muncul sebelum membentuk jerawat. Jika pori-pori menutup dan Anda melihat benjolan kecil yang berwarna putih atau berwarna daging, ini adalah komedo putih atau whiteheads. Salah satu penyebab bentuk jerawat ini muncul adalah perubahan hormon. Pada masa-masa tertentu, yakni masa pubertas dan haid, jumlah sebum atau minyak di produksi pori-pori Anda meningkat. Alhasil, pori-pori pun tersumbat dan memicu komedo putih. Komedo yang tertutup ini juga dapat terjadi di daerah yang mengalami banyak gesekan, seperti dagu atau garis rahang. Perlu diingat bahwa cara Anda menghilangkan komedo ini dapat memengaruhi kesehatan kulit. Terlebih lagi ketika Anda berulang kali berusaha memencet komedo yang dapat menyebabkan iritasi dan bekas luka pada kulit. Jika hal ini terjadi, beberapa bekas luka dari komedo cenderung permanen. Oleh sebab itu, sebaiknya periksakan diri ke dokter atau ahli dermatolog agar Anda mendapatkan penanganan yang tepat. 2. Komedo hitam, blackheads. Komedo hitam berbeda dengan komedo putih. Komedo hitam adalah jenis jerawat yang naik ke permukaan kulit, sehingga ujung jerawat berwarna hitam. Warna hitam pada ujung jerawat disebabkan oleh pigmen kulit yang meningkat, bukan karena kotoran atau debu, sehingga tidak dapat dibersihkan. Sama seperti komedo putih, blackheads juga dapat muncul di mana saja, baik di wajah, punggung, hingga dada. Bentuk jerawat ini juga disebabkan oleh penumpukan sel kulit mati, produksi minyak berlebih, dan bakteri yang menyumbat pori. 3. Papula. Pada orang-orang yang menjumpai jerawat mereka lebih besar, ada kemungkinan jenis jerawat yang dialami adalah papula. Papula adalah benjolan kecil berwarna merah pada kulit. Tipe jerawat yang satu ini terjadi akibat penyumbatan tidak sampai ke permukaan kulit dan sel kulit mati terus menumpuk. Akibatnya, folikel rambut pun mengalami tekanan yang dapat menyebabkan dinding folikel pecah. Apabila hal tersebut terjadi, sebum dan bakteri yang terperangkap akan menyebar ke jaringan sekitar. Hal ini yang akhirnya memicu kemerahan, bengkak, dan rasa nyeri pada jerawat papula. Jerawat papula biasanya muncul ketika komedo, baik komedo hitam maupun putih, dibiarkan begitu saja. Alhasil, peradangan pada komedo pun terjadi dan menyebabkan iritasi pada sel kulit di sekitarnya. 4. Pustula. Mirip dengan papula, pustula adalah jenis jerawat yang terjadi akibat komedo yang meradang. Jerawat pustula biasanya muncul ditandai dengan benjolan dasar yang merah dan ujung kepala yang putih. Selain itu, isi jerawat pustula dipenuhi dengan nanah. Nanah tersebut menunjuk ke satu titik di kulit atasnya yang membentuk titik putih. Pustula dan papula sering muncul bersamaan dan berkumpul dalam jumlah yang banyak. Jika hal ini terjadi, artinya Anda tengah mengalami jerawat dengan kondisi yang cukup parah.
Pasalnya, tipe jerawat ini merupakan bagian dari penyakit yang disebut sebagai jerawat inflamasi alias jerawat yang sudah meradang. Sebaiknya, hindari untuk memencet atau mencongkel ujung jerawat yang berisi nanah karena dapat menyebabkan bekas jerawat yang sulit hilang. 5. Jerawat nodul. Bagi Anda yang memiliki jerawat nodul mungkin perlu berhati-hati. Pasalnya, jenis jerawat yang mengalami peradangan ini termasuk kategori kondisi yang serius. Pada dasarnya, penyebab jerawat nodul sama seperti jerawat lainnya. Hanya saja, tipe jerawat ini terjadi akibat peradangan yang menembus hingga ke lapisan kulit lebih dalam. Akibatnya, pembentukan lesi yang lebih padat dan lebih besar pun terjadi. Bahkan, jerawat nodul disebut menimbulkan rasa nyeri yang cukup mengganggu. Usahakan untuk tidak memencet jerawat ini karena akan meninggalkan bekas jerawat yang sulit hilang nantinya. 6. Jerawat batu, kistik. Jerawat batu atau kistik adalah jenis jerawat yang terjadi akibat penumpukan minyak dan sel kulit mati di jaringan kulit yang jauh di dalam folikel rambut. Jika peradangan di jaringan kulit terjadi, benjolan besar pun terbentuk. Ukuran jerawat yang bengkak dapat terus bertambah karena dipengaruhi oleh infeksi bakteri di lapisan teratas kulit. Akibatnya, jerawat kistik tampak memerah, lebih besar, dan berisi nanah pula. Hampir mirip dengan jerawat nodul, jerawat kistik juga menimbulkan rasa sakit yang tak tertahankan. Bila tidak segera ditangani, peradangan akan memecah pori-pori yang dapat menyebar ke jaringan kulit sekitarnya. Peradangan yang menyebar luas akhirnya memicu jerawat batu yang baru. Tingkat keparahan jerawat. Selain dibedakan berdasarkan jenisnya, jerawat juga dibagi dalam beberapa kategori, yaitu ringan, sedang, dan berat. Umumnya, komedo dan lesi yang mengalami peradangan dibagi secara terpisah. Jerawat ringan. Komedo kurang dari 20, lesi peradangan kurang dari 15. Jumlah les total kurang dari 30. Jerawat sedang. Komedo berjumlah 20-100, lesi berjumlah 15-50. Jumlah jerawat sekitar 30-125. Jerawat yang parah. Kulit memiliki kurang dari 5 jerawat kistik. Jumlah total komedo kurang dari 100. Jumlah jerawat yang mengalami peradangan kurang dari 50. Jumlah total jerawat di kulit kurang dari 125. Namun apapun masalah jerawatnya, kami memiliki solusinya. Mau tahu solusinya? Solusinya adalah Acnes Point Clear. Acnes Point Clear adalah cairan bening transparan yang digunakan pada bagian kulit wajah yang mudah berjerawat. Mengecilkan pori-pori kulit, berbentuk kontainer roll-on yang mudah dipakai dan merata pemakaiannya. Higienitas produk yang terjaga, Hygiene Safety Test Pass. Tidak menyebabkan alergi, dermatologi tested and mild irritation. Terbukti secara klinis meningkatkan elastisitas kulit sehingga baik untuk perawatan kulit sehari-hari. Dan tenang saja, produk ini sudah terdaftar di BPOM. Tidak percaya? Silahkan cek produk kami di website BPOM dengan nomor registrasi NA 18180105283. Buruan tunggu apa lagi, pesan produk ini. Link pemesanan ada di deskripsi atau Anda bisa hubungi nomor WhatsApp kami 081377905621. Klik like jika Anda suka konten kami. Isi kolom komentar dengan pertanyaan atau informasi tambahan dari kamu, dan subscribe channel ini agar kami tambah semangat untuk membagikan tentang fashion dan kecantikan kepada Anda.